Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi di Respon. Kali ini kita mau ngerespon obrolan yang makin lucu sebenarnya. Lihat dua hari inilah gitu kan. Yang lucu ini memang orang-orang PDIP ini jadi kayak kehilangan kontrol semuanya gitu. Sayang sebenarnya politikus-politikus yang sudah kawakan, yang sudah lama di DPR, kok jadi digoyang Gibran. Yang kalian bilang anak ingusan mulanya itu, yang kalian bilang belimbing sayur, sekarang jadi namanya makin bagus jadi Samsul itu kan. Jadi salah tingkah kalian ini. Jadi kalau kami mau mengomentari itu sebenarnya ini kan fakta semua. Dari sejak kasus Boyolali, ada knalpot brong yang tiba-tiba bentrokan dengan aparat. Terus di framing seolah-olah itu TNI memihak kepada pasangan 02 atau apalah, atau yang diusung pemerintah, atau apalah persepsi kalian seperti itu. Padahal kami, rakyat ini juga yang ya kita sudah melek lah tentang hukum ini walaupun tidak semuanya gitu. Kalau kita bicara soal TNI itu kan luas kan, itu institusi negara yang di dalamnya ada hampir 1 juta orang gitu. Tapi kalau urusan Boyolali itu kan cuma untuk urusan 6 orang yang dengan geram karena sudah diperingatkan, jadi akhirnya ya terjadi seperti itu gitu. Itu kan mungkin kalau dari Koramil apa itu, Korem, Kodim, Koramil, itu urusan-urusan kayak gitu di framing sampai seperti itu meluasnya. Dan yang komen itu petinggi-petinggi semua loh, tim pemenangan, bahkan Pak Mahfud sendiri sebagai cawapres ikut ngomentari itu. Jadi tidak bijak akhirnya seperti itu. Nah terus kemarin disambung lagi, katanya ada orang 100 tokoh yang datang diterima Pak Mahfud mau memazulkan Pak Jokowi. Masa Pak Mahfud nggak tahu, walaupun komentarnya itu sulit itu dilakukan, tapi dipersilakan ke DPR. Artinya kalau Bapak masih ada di kabinet Pak Jokowi, ya harus netral berpikirnya pada saat kaki Bapak menginjakkan kaki di lantai kantor itu, gitu, kantor Menko Polhukam. Nah kalau pas ikut kampanye terserah lah, karena memang sudah didaulat menjadi cawapres, ya itu sah-sah saja gitu. Tapi memang agak lucu, kita juga di akar rumput ini kan ngobrol soal itu. Orang-orang ini sebenarnya kalau gentle itu kan ya nggak usah di kabinet lagi lah, keluar saja nanti Pak Jokowi pasti cari gantinya itu. Banyak kok gantinya. Ganti-ganti kalian itu kan banyak. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang punya keahlian yang sama dengan bapak-bapak yang mulia ini gitu kan. Mau siapa aja mau keluar itu disambut dengan Pak Jokowi. Tapi buktinya kan kalian nggak keluar-keluar gitu. Dengkur di situ, tapi perilakunya yang jadi tidak bijak, tidak terpuji seperti itu. Sudahlah, memang dari kemarin-kemarin itu ada komentar-komentar dari ketua umum, dari mana-mananya yang memanas-manaskan suasana yang sebenarnya jadi dilawani sama anak-anak muda, anak-anak milenial ini. Jadi mengolok-olok, itu kan harusnya malu. Saya aja pun yang tidak ikut di situ, ikut malu rasanya seperti itu. Masa kalian nggak tahu malu sih gitu? Nah jadi yang 100 tokoh itu, petisi 100 yang mau majulkan Pak Jokowi. Emang ente pikir negara ini cuma punya 100 orang? Pak Jokowi itu dipilih 86 juta suara itu. Sekarang approval ratingnya itu 75,5. Masa kalian nggak tahu baca angka sih? Itu artinya mayoritas masyarakat Indonesia itu begitu luar biasanya kedekatannya dengan Pak Jokowi karena kepemimpinannya yang memang bagus itu. Gitu. Terus ini mau kalian majulkan gara-gara kalian anggap dia berbahaya karena tidak memihak lagi kepada kalian. Kenapa dari awal kalian remehkan orang yang sepiawai itu berpolitik, kalian anggap enteng? Itu
Pak Jokowi itu bukan imbangnya Masinton Pasaribu, bukan. Kalau kelas-kelas kalian seperti itu nggak ada apa-apanya sama kalian. Cuma goyang-goyang begini saja itu bukan. Wong kalian di DPR sana pun kami tahu apa yang kalian kerjakan ya kan. Undang-undang perampasan aset koruptor aja kan kalian jegal ya kan. Sampai sekarang nggak dikeluarkan. Ya kan? Itu kan sudah jelas-jelas Bambang Pacul yang bicara soal itu. Nah terus sekarang apa? Ini tadi saya lihat sepintas di Detikcom ya suaranya Masinton lagi katanya mau ngumpulin suara untuk rencana pemakjulan itu. Potong nih kuping kalau bisa. Kalian pikir kami rakyat ini di belakangnya Pak Jokowi, bos? Ya kan? Macam-macam kalian kami gilas kalian. Ini tahun politik yang buat panas itu kalian sendiri. Gara-gara salah langkah, salah mulut, salah kelakuan. Jadi akumulasinya merugikan kalian sendiri. Tiba-tiba merapat ke 01. Kan kalian tahu sendiri, dari dulu kita memang tidak bisa masuk ke wilayah 01 itu. Di belakangnya siapa-siapa kan kita tahu. Ada PKS yang dari awal berpihak kepada HTI, FPI, yang sudah dibubarkan itu. Jadi sampai sekarang kan jadi olok-olokan itu, jadi badrun kalian, banteng kadrun katanya gitu. Itu kan merendahkan kalian. Memang kalau kalian terus mau berkawin silang dengan 01, terus akar rumput kalian ikut? Enggak, bos. Enggak semudah itu. Karena kalian nggak bisa kontrol. Anggota kalian saja yang hampir 1 juta atau 1 juta lebih, itu nggak bisa kalian kontrol, apalagi masyarakat. Ini tadi kita ngobrol, saya sudah waduh makin parah ini gitu. Artinya sebenarnya ini langkah-langkah kekalutan ngamuan ini sebenarnya merugikan kalian sendiri. Ini kan sebenarnya yang saya bilang gitu. Jadi ini akumulasi dari semua proses selama 9 tahun Pak Jokowi menjadi panglima tertinggi, menjadi Presiden Republik Indonesia yang dihargai seluruh dunia ini, tapi kalian sendiri yang mengecilkannya kan gitu. Ya lama-lama ya orang nggak tahan lah gitu. Sekuat-kuatnya Pak Jokowi menahan emosi dan sebagainya itu, dia sebagai manusia ya ada batasnya juga. Itu satu. Yang kedua, dia itu presiden yang melihat Indonesia ini sampai ke 2045. Kalian kan cuma urusan kalah menang, mau berkuasa, hingga terus duduk enak-enak, ngantukan di DPR dapat gaji itu kan. Itu kan kelakuan kalian selama ini. Emang kalian pikir kami nggak tahu? Sebenarnya nggak perlu ada DPR, Indonesia ini juga nggak ada masalah, ya kan? Apa itu Dewan Perwakilan Rakyat? Rakyat yang mana ya kalian wakili? Kalau sekarang kalian buat onar seperti ini. Ini apa? Jadi kita ngobrol di masjid, di mana-mana. Semuanya jadi ribut gara-gara kalian. Kok suasananya jadi seperti ini? Tadi saya juga ditanya kawan-kawan di situ. Saya bilang ya secara rasional pilih yang aman sajalah. Kalau kalian tanya saya ya pasti saya pilih 02 gitu kan. Tapi kalau pilihan ya silakan saya bilang. Artinya jangan sampai bermusuhan. Itu kan harusnya kayak gitu. Ini kalian di sana ngancam-ngancam gak karu-karuan. Presiden sedang kerja dari Filipina hari ini ke Brunei. Bicara sama investor ke Vietnam. Kalian main kuda kepang gak karu-karuan kayak gitu. Ini karena kebiasaan kalian kayak gitu memang gitu. Orang-orang naik motor dengan knalpot brong itu aja kalian mandi ciu. Jadi framingnya salah, kasar kalian buat framing itu. Artinya kalau mau buat drama itu ya skenarionya yang bagus gitu lah. Jadi nontonnya enak itu. Kalau ini kasar ini gitu. Dari cerita awal romantis terus tiba-tiba di tengah jalan balapan gitu. Terus kan nggak nyambung gitu kan. Atau dari awal ceritanya balapan tiba-tiba di ujung sana ada orang main silat gitu kan. Nggak ketemu gitu. Yang nyambung itulah yang kalau buat skenario yang ini ya. Jadi saya sekarang ini fokusnya kepada anak-anak muda kaum milenial ini supaya belajar dari manuver-manuver politik yang tidak mendidik ini.
Saya harapkan ini beberapa dari kalian yang sekarang keluar-keluar di DPR itu mudah-mudahan nggak kepilih kalian. Jadi nggak duduk lagi di situ. Rugi kami bayar kalian tuh di situ. Saya ini pembayar pajak yang tertib loh. Walaupun kecil. Jadi duit saya ini ada bayar-bayar gaji kalian itu. Jadi nggak usah petentengan di situ. Seolah-olah Republik ini kalian pula yang ngatur gitu. Aduh, parah loh. Kontemplasilah, berkaca, mundur selangkah untuk kebaikan. Kenapa sih gitu? Jadi nggak usah ngotot. Ini kalau sekarang di akhir-akhir seperti ini, kalian nggak bisa lagi kalian mau manuver apapun nggak bisa. Mau apa? Memakjurkan Jokowi kan tujuannya supaya apa? Kita kan sudah ngebaca, kalian takut sama Pak Prabowo yang didukung Jokowi. Kalian sekarang ketakutan sama Gibran. Digoyang Gibran, keteteran kalian. Mula-mula sombongnya luar biasa kalian itu. Menghina, memfitnah, macam-macam. Sekarang kalian dapat apa nih? Dapat balasan yang nyata nih. Ini kita punya waktu 1 bulan lagi, kampanye tinggal berapa hari lagi. Ini manuver kalian ini makin menaikkan elektabilitas 02. Percaya kok. Kalian mau kawin sama 01, 03, 04 silakan itu. Nggak ada ngaruhnya tuh sama-sama pemilih 02. Kita di bawahnya sudah solid. Semua bicaranya 1 putaran sekarang gitu ya. Jadi begitu saja sementara. Nanti kita ngobrol lagi. Tapi cari apalah, cari gerakan-gerakan yang membangun gitu. Jangan yang kayak sekarang kalian bacotkan itu merugikan kita semua. Jadi kualitas Indonesia menjadi rendah. Kemarin kalau kita bicara kualifikasi soal capres, sekarang kualifikasi soal apa? Caleg-caleg ini, jadi nggak karu-karuan semua. Ya, itu saja, sampai ketemu lagi di respon berikutnya. Pokoknya kalau kalian, apapun perilaku kalian, kami respon gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sehat buat Indonesia untuk kita semua.